Baik, perkenalkan nama saya Camelia Margareta Do dan saya bersama teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lucky Wilani Rajapono. Sekarang saya bersama teman saya akan mempraktekkan mengenai peran perawat dalam pemeriksaan perioperatif. Dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah yang paling pertama adalah inform of consent. Ini merupakan persetujuan dari keluarga maupun pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, yaitu operasi appendicitis. Yang kedua, stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung dan juga digunakan saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, tensimeter yang digunakan untuk memeriksa tekanan darah. Yang keempat adalah termometer. Namun saat pandemi, termometer yang digunakan bukan termometer seperti ini, melainkan termometer inframerah. Selanjutnya adalah pisau cukur atau alat mencukur. Ini akan digunakan untuk di daerah yang akan dioperasi. Selanjutnya ada baki. Umumnya di rumah sakit digunakan troli untuk menaruh barang-barang ini, namun di sini saya menggunakan baki. Selamat pagi. Pagi, Sus. Apakah benar ini adik Rili? Iya benar, Sus. Baik, perkenalkan nama saya perawat Camelia. Di sini saya bertugas di ruang tulip dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan mengajari adik latihan batuk efektif dan nafas dalam dan latihan gerak. Sebelum itu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan adik sekarang? Apakah ada rasa cemas atau khawatir? Tujuannya agar dapat melancarkan operasi appendektomi adik. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, apakah adik bersedia? Bersedia, Sus. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, sebelum itu saya meminta tolong anggota keluarga untuk menandatangani inform consent. Baik, terima kasih. Baik, adik, kita atur posisi dulu ya. Permisi. Tangannya ikuti instruksi saya ya, Dek. Adik pegang ini. Dan ini untuk up mulut ya. Baik, adik ikuti instruksi saya. Adik bernapas pelan, lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi selama 3 kali. Setelah itu adik langsung membatukan dengan keras dan dahaknya bisa dimasukkan ke dalam. Silakan, Dek. Bisa dimasukkan pisaunya dalam. Baik, posisinya apakah mau dirubah atau begini saja? Tidur saja, Sus. Baik, terima kasih. Baik, adik, kita latihan gerak ya, Dek. Siap, Sus. Baik, mohon kerjasamanya. Sakit? Tidak terlalu. Sakit? Tidak, Sus. Sakit? Sakit? Tidak, Sus. Sakit? Tidak.
Tidak. Tidak. Sakit. Tidak. Di tangan itu. Tidak. Sakit. Tidak sakit. Tidak susah. Sakit. Sedikit. Baik. Fisiologis pasien. Pastikan pasien sudah melakukan puasa selama 8 jam. Pasien juga harus sudah dicukur di bagian yang akan dioperasi. Pada tindakan ini adalah operasi yang akan dilakukan adalah operasi appendektomi atau pengangkatan appendicitis. Maka bagian yang akan dicukur adalah bagian perut. Sebelum pasien diantarkan ke ruangan operasi, pastikan pasien sudah mengosongkan kantong kemih pasien. Dilakukan dengan cara meminta pasien untuk berkemih sebelum pergi ke ruang operasi, atau juga bisa dilakukan dengan memasangkan kateter pada pasien. Sebelum tindakan operasi dilakukan, hal yang paling penting dilakukan adalah memeriksa inform of consent atau lembar persetujuan sudah ditandatangani oleh wali maupun pasien itu sendiri. Inform consent penting untuk ditandatangani karena berkaitan dengan pertanggungjawaban perawat dan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya apabila terjadi sesuatu terhadap pasien di meja operasi, dan juga sebagai tanda persetujuan dari keluarga untuk dilakukannya tindakan operasi kepada pasien. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal dan tidak boleh dilupakan. Tindakan selanjutnya adalah pemasangan IV CAT jika diperlukan. Jika pasien memerlukan IV, maka akan dipasangkan di salah satu tangan pasien. Perawat juga penting untuk menjaga keselamatan pasien agar tidak cedera maupun jatuh dari tempat tidur saat dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya adalah pemberian medikasi yang mungkin dibutuhkan oleh pasien. Saat pasien masih sadar, penting untuk seorang perawat agar dapat mendukung kondisi psikologis pasien. Pasien yang akan mengalami operasi tentunya akan mengalami kecemasan secara psikologis dan akan mengalami tertekan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memberikan dukungan dan perhatian pada kondisi psikologis pasien. Baik, yang kedua adalah tindakan perawat pada fase intraoperatif. Pada fase intraoperatif, pasien sudah dipindahkan dari kamar operasi menuju RR atau recovery room. Hal pertama yang harus dilakukan perawat adalah menyiapkan tempat tidur pasien. Memastikan tempat tidur pasien sudah rapi dan siap untuk ditiduri oleh pasien. Bila pasien sudah berada dalam recovery room, yang harus dilakukan oleh perawat adalah memastikan tanda-tanda vital pasien. Umumnya pemeriksaan tanda-tanda vital pasien di ruang recovery room dilakukan dengan melihat pada monitor yang sudah ada di dalam ruang recovery room. Namun, juga dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tensimeter dan juga stetoskop untuk mengetahui tekanan darah, denyut nadi, pernapasan. Baik, saya sudah selesai mengajarkan adik untuk latihan batuk efektif dan nafas dalam serta latihan gerak. Saya akan pamit ke ruangan saya. Kalau ada yang membutuhkan apa-apa, ada bisa mencet bel atau minta tolong anggota keluarga untuk menolong saya di ruangan saya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak susah. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih.